وشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang asyaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan kita akan masuk ke tanda yang kelima. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan tanda-tanda yang kecil, tanda-tanda yang sudah terjadi, dan semakin berjalan waktu semakin besar tanda itu. Tanda yang kelima, istifadatul mal wal istighna'u anis shadaqati, melimpahnya harta dan manusia sudah tidak membutuhkan sedekah. Yaitu bahwa di antara tanda hari kiamat itu ketika harta itu melimpah, kaum muslimin mereka berlimpah harta mereka, sampai akhirnya orang-orang yang beriman itu bingung mau menaruh hartanya untuk sedekah kemana, karena tidak ada orang yang membutuhkan sedekah. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan kisah seperti ini, dan nanti akan kita sebutkan pastinya kapan kejadian itu, yaitu ketika harta itu melimpah, di mana orang itu bingung mau sedekah hartanya kemana, karena semua orang semuanya memiliki harta yang berlebih. Di dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari, demikian juga Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi hatta yakthura fikumul mal, sampai harta melimpah di hadapan kalian. Fayafidu, Rasulullah mengatakan sampai tumpah-tumpah harta itu. Yaitu fayafidu itu kalau kita seperti menyiram air, menuangkan air di gelas sampai tumpah, yaitu harta-harta itu sampai tumpah, maksudnya sampai melebihi hajat kebutuhan. Hajat kebutuhan itu sudah terpenuhi tapi masih tersisa. Hatta yuhimma rabbul mali may yaqbaluhu minhu shadaqatan, sampai orang yang punya harta itu, sampai dia itu mencari, keliling di jalan-jalan untuk mencari siapa yang ingin menerima sedekahnya. Wa yud'a ilaihi rajulu, maka ada orang yang dia itu di jalan, dia itu keliling di jalan, kemudian mendapatkan seseorang. Ada seseorang yang sedang jalan di jalan, kemudian dipanggil. Kemudian orang itu mengatakan, maukah kamu itu menerima sedekah saya? Saya sudah keliling kemarin kemana-mana, tidak ada orang yang menerima. Apakah kamu itu mau menerima sedekah saya? Fayaqulu, maka orang itu mengatakan, la irbali fihi, saya enggak butuh sedekah itu. Dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia sebuah zaman, yatufur rajulu fihi bis shadaqati minadz dzahab, orang itu sampai tawaf di jalan-jalan, yaitu orang itu sampai keliling di jalan-jalan membawa emas untuk sedekah. Thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu, tapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang mau mengambil emasnya. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya akan datang zaman, pastinya kapan? Nanti akan kita bahas.
Akan datang zaman, itu kata Rasulullah, nanti akan datang zaman dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali zaman itu akan datang di mana harta itu melimpah, sehingga sampai manusia itu sampai bingung mau menaruh hartanya kemana. Sampai orang-orang itu sudah nggak ada yang bisa menerima sedekah. Kenapa? Karena semuanya melimpah, tidak ada orang yang butuh harta sama sekali. Dan Rasulullah SAW itu telah mengabarkan bahwasanya Allah sudah menjanjikan kepada umat Islam bahwa Allah akan membukakan perbendaharaan harta dunia dari timur dan barat. Semuanya nanti akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dan semuanya diberikan kepada umat Islam. Sampai kerajaan Islam itu sampai terbentang dari barat ke timur, dan sampai semua macam perbendaharaan emas, perak, semua harta, semuanya itu dibukakan untuk kaum muslimin. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang, tapi intinya hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha zawaliyal arda, Allah itu telah membentangkan bagi saya bumi, bagi Rasulullah SAW. Fara'aitu masyariqaha wa magharibuha, maka saya melihat bumi dari belahan timur sampai ke barat, semuanya ditampakkan untuk saya. Wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuwiyali minha, dan nanti umatku akan menguasai bumi seperti yang sudah ditampakkan kepada saya. Sampai 2/3 bumi itu dikuasai sama kaum muslimin, sampai daratan Cina, sampai ke Eropa, tembus ke Eropa, dahsyat. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan wa'utitul kanzain, dan Allah memberikan kepada saya 2 perbendaharaan harta, al-ahmar wal abiyad. Al-ahmar, harta yang merah, dan harta yang putih. Kata para ulama, yang merah itu adalah emas, yang putih itu adalah perak. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, wa inni qad utitu mafatiha khazainil ardi, Allah telah memberikan kepadaku kunci perbendaharaan persimpanan harta dunia. Au mafatihal ardi, semua harta benda dunia semuanya diberikan kuncinya kepada saya. Sehingga apa? Sehingga Islam itu tersebar luas sekali. Kerajaan Islam terbentang dari barat ke timur. Demikian juga apa? Harta melimpah. Harta melimpah sampai Rasulullah SAW itu sudah menggambarkan kepada para sahabat, jika kalian umurnya panjang, nanti kalian akan mendapatkan zaman itu. Sampai ada sebuah cerita, dan cerita ini banyak sekali. Rasulullah SAW itu mengatakan kepada para sahabat bahwasanya nanti akan kejadian seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini. Kalau umur kalian panjang, kalian akan mendapatkan zaman itu. Walaupun ketika Rasul masih hidup itu para sahabat itu masih lemah. Para sahabat itu masih lemah, tapi Rasul memberikan motivasi, nanti akan datang zaman di mana Islam itu akan jaya. Sehingga kaum muslimin itu mereka tidak pernah putus asa. Walaupun ketika itu Islam itu lemah sekali. Sampai Khabbab bin Arid, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, seorang budak. Dia itu masuk Islam sembunyi-sembunyi. Dan budak ini, yaitu Khabbab bin Arid ini, tuannya perempuan. Yang punya dia itu perempuan, namanya Arwah. Suatu ketika tuannya perempuan itu tahu kalau Khabbab itu masuk Islam. Dan Khabbab itu biasanya kerjanya itu dia pandai besi. Disuruh sama tuannya itu kerjanya pandai besi, masukkan besi ke api, kemudian ketika sudah menganga kemudian ditempah. Maka ketika mendengar kabar tuannya itu kalau Khabbab itu masuk Islam, maka marah tuannya ini, perempuan ini marah. Datang ke tempat kerjanya Khabbab. Kemudian besi yang sudah menganga itu diambil sama perempuan itu, kemudian ditempelkan di kepalanya. Di kepalanya Khabbab. Setelah itu pingsan Khabbab itu. Kemudian disiram, kemudian ambil besi lagi ditempelkan di punggungnya. Setelah itu disiram, kemudian dipanggil masyarakat sama perempuan ini. Kemudian masyarakat itu mengikat Khabbab, diarak di jalan-jalan, dipukuli sama kelopak kurma, pakai sandal, pakai kayu, sampai berlumuran darah Khabbab itu. Akhirnya Khabbab itu datang ke Rasulullah SAW. Setelah selesai masih terluka, dia datang ke Rasulullah SAW pengen mengadukan urusannya. Waktu itu Rasulullah itu sedang bersandar di bawah naungan Ka'bah.
Biasanya kalau orang-orang Mekah itu duduk-duduk di Ka'bah itu biasanya kalau sore itu biasanya mereka sudah ada naungan, biasanya mereka itu pada diskusi ngobrol. Rasulullah waktu itu sedang duduk di bawah naungan Ka'bah. Akhirnya Khobab datang ketika Islam masih lemah sekali waktu itu. Maka Khobab bercerita, ya Rasulullah, saya pernah merasakan ujian seperti ini. Ala tad'u lana, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk memenangkan kita? Ala tastansirhu lana, kenapa wahai Rasulullah engkau tidak minta pertolongan kepada Allah Ta'ala? Akhirnya Rasulullah SAW bercerita lebih panjang lagi. Rasulullah mengatakan, inna mimman kana qablakum, zaman dahulu sebelum kalian itu, orang-orang sebelum kalian itu, ada di antara mereka itu yang kenal hidayah. Mereka mendapatkan hidayah, beriman sama Nabi, ketangkap sama masyarakat. Kemudian ada di antara mereka yang digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua belahan. Ada juga di antara mereka yang beriman sama Nabi, ketangkap sama masyarakat, kemudian didatangkan sisir bersih, kemudian disisirkan kepalanya sampai terkelupas antara daging dan tulangnya. Ada juga di antara umat terdahulu itu orang yang beriman sama Nabi, ketangkap, dikubur hidup-hidup. Kullu dzalika la yasudduhum an dinillah. Tapi sebesar ini ujian mereka, tidak menghalangi mereka itu untuk tegar di atas agama Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wallahi la yutimmanallahu hadzal amr, demi Allah wa Khobab, pasti Allah akan memenangkan agama kita ini. Hatta yasiru raqib min Son'a la ila Hadramaut la yakhafu illallah, sampai nanti ketika Islam itu jaya, negeri Arab itu aman, sampai ada orang yang berjalan dari Son'a, ibu kota Yaman, sampai ke Hadramaut sendirian, gak takut kecuali Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Nanti cerita ketika diceritakan oleh para sahabat, sampai akhirnya ada seorang sahabat yang mengatakan ketika melihat ada seorang berjalan sendiri dari Son'a ke Hadramaut sendirian, dia mengatakan, baru saya lihat kejadian ini setelah puluhan tahun Rasulullah SAW itu mengatakan kepada saya. Yaitu terkena apa? Rasul itu mengatakan kepada para sahabat sebuah cerita yang akan datang. Para sahabat itu lupa ceritanya itu, dan ingatnya ketika apa? Ketika terjadi. Ada sebuah cerita yang Masya Allah indah sekali. Cerita ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ceritanya diceritakan sama Adi bin Hatim. Ceritanya dahsyat, bagus, indah sekali ceritanya itu. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu beliau mengatakan, bainama ana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika saya duduk bersama Rasulullah, id atahu rajulun, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki, fasyaka ilaihil faqah, laki-laki itu datang mengeluh kepada Rasulullah akan kemiskinan. Dia itu orang yang miskin. Thumma atahu akhar, kemudian datang lagi orang lain, orang yang kedua, laki-laki yang kedua, fasyaka ilaihi qat as-sabil, mengadukan bahwasanya dia sedang dijamret oleh begal di jalan. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Adi setelah orang itu pergi, ya Adi, wahai Adi, hal ra'aital harah, hal ra'aitu hirah, kamu pernah melihat kota namanya Hirah enggak? Qultu, maka saya mengatakan lam aroha, wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat. Maka Rasulullah dia mengatakan qad umbitu anha, tapi saya pernah mendengar kabar cerita-cerita tentang kota itu dan indahnya kota itu, tapi kalau saya sendiri belum pernah ke sana. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa in tola bika hayatun, wahai Adi, nanti kalau umur kamu panjang, lataroyanna dha'inata tartahilu minal hira hatta tatufa bil ka'bati, kamu nanti kalau umurnya panjang itu, kamu nanti akan melihat ada seorang wanita dari Hirah berjalan sendirian untuk ibadah haji sampai dia tawaf di Ka'bah, la takhafu ahadan illallah, tidak takut seorang pun kecuali hanya Allah takutnya itu. Kenapa? Karena amannya negeri itu, tidak ada namanya begal, tidak ada namanya pencuri, aman, hatta perempuan jalan sendiri pun tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Ta'ala. Setelah itu Adi ini mengatakan, qultu fama baini wa bain nafsi, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, tapi saya mengatakan dalam diri saya nggak ngomong sama Rasulullah SAW, fa aina du'aru tai, terus kemana para begal-begal tai yang paling terkenal?
Yaitu begal zaman itu terkenal sekali dengan namanya begal toy ini. Alladzina qad sa'arul bilad, di mana mereka telah menjadi begal-begal yang terkenal, yang paling ditakuti. Sehingga siapa yang berjalan sendirian pasti takut dengan begal itu. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Adi lagi, wala in tala bika hayatun. Tadi yang pertama itu, wahai Adi, kalau kamu itu umurnya panjang, nanti kamu akan melihat ada seorang wanita dari Hirah, dari kota Hirah, berjalan ke Ka'bah tidak takut kecuali Allah Ta'ala. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa in talat bika hayatun, wahai Adi, kalau nanti umur kamu panjang, kamu nanti latuftahanna kunuzu Kisra, nanti kamu akan melihat di mana Persia, negara adidaya sekarang itu nanti akan dihancurkan sama kaum muslimin, dan semua simpanan hartanya akan dibawa ke negeri Islam. Sampai takjub Adi itu, kaget, apakah Persia sekarang itu yang negara adidaya itu? Maka kultu, saya langsung bertanya, Kisra bin Hurmuz, wahai Rasulullah, apakah itu Kisra bin Hurmuz? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, Kisra bin Hurmuz, iya, negara Persia adidaya sekarang ini. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan yang ketiga, wa in la in talat bika hayatun, kalau nanti umur kamu panjang lagi, la tarayannar rajula yukhriju mil akaffihi min dhahabin aw fiddatin, kamu nanti akan melihat ada orang yang membawa satu genggaman, dua genggaman emas, dua genggaman tangan perak, yatlubu man yaqbalu minhu, dia sampai keliling di jalan-jalan mencari orang yang mau menerima sedekahnya. Fala yajidu ahadan yaqbaluhu minhu, tapi orang itu enggak mendapatkan seorang pun yang menerima emasnya. Akhirnya setelah selesai hadis ini, sampai berjalan waktu, setelah itu Adi cerita, Adi bin Hatim ini cerita, qala Adi, setelah itu Adi itu menceritakan, fara'aitu dhu'inata tartahilu minal Hirah hatta tatufa bil Ka'bati, saya dengan mata saya sendiri, saya sudah menyaksikan yang pertama, kejadian yang disebutkan sama Rasulullah SAW, yaitu apa? Saya melihat seorang wanita berjalan sendirian dari Hirah sampai tawaf di Ka'bah sendirian, gak takut kecuali Allah Ta'ala. Saya sudah menyaksikan dengan mata saya langsung. Setelah itu beliau mengatakan, wa kuntu fi man iftataha kunuz Kisra bin Hurmuz, dan saya termasuk prajurit Islam yang menghancurkan Persia, dan saya termasuk yang membawa harta benda mereka. Berarti apa? Dua sudah dia dapatkan, dua kejadian dia dapatkan. Setelah itu beliau mengatakan, karena beliau sudah berumur, sudah mulai tua, maka beliau mengatakan kepada manusia waktu itu, kepada murid-muridnya, wala in talat bikum hayatun, jika umur kalian, wahai murid-muridku, panjang umur kalian, la tarayanna maqalan nabiyyu Abul Qasim, maka nanti kalian akan mendapatkan benarnya sabda Rasulullah yang ketiga. Kalau yang ketiga saya sampai sekarang belum mendapatkan. Saya takut kalau seandainya saya meninggal dunia dan saya belum melihat kejadian itu, maka mungkin kalian nanti kalau umur kalian panjang, kalian nanti akan mendapatkan benarnya apa yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Orang keliling pakai emas, bawa genggaman emas, gak ada yang menerima sedekahnya. Berarti kalau kita perhatikan di sini, kalau kita perhatikan hadis ini, Rasulullah SAW itu mengabarkan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika harta benda itu melimpah. Ketika melimpah sampai orang itu bingung mau kemana saya taruh sedekah saya itu. Maka para ulama itu, dan hadis ini banyak, kalau kita membaca di sini, mempelajari di sini banyak sekali. Tapi yang menjadi permasalahan di kalangan para ulama itu, yang mereka bicarakan itu, kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Akhirnya didudukkan semua oleh para ulama. Didudukkan oleh para ulama. Yang sudah terjadi, kalau yang sudah terjadi itu ada dua kejadian di mana harta benda kaum muslimin itu melimpah sampai akhirnya orang-orang muslim itu bingung sedekah. Itu sudah terjadi dua kejadian ini. Yang pertama di zamannya Umar bin Khattab, kemudian yang kedua di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ini yang pertama. Jadi yang sudah terjadi, yaitu fase yang sudah terjadi. Kalau maksud hadis itu Rasul itu berarti maksud hadis itu sudah terjadi. Tapi
para ulama mengatakan ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya itu belum terjadi sampai sekarang. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat itu menunjukkan zamannya Imam Mahdi atau zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nanti berarti ada 4 kemungkinan. Berarti kalau kita perhatikan itu ada 4 kemungkinan. 2 sudah terjadi, 2 kejadian belum terjadi. Dan itu kemungkinan semuanya benar, yaitu kemungkinan mungkin semuanya. Karena Rasulullah SAW itu tidak memastikan kapan terjadi. Cuma Rasulullah hanya mengatakan tidak terjadi hari kiamat kecuali harta itu melimpah sampai akhirnya orang itu bingung mencari siapa yang mau menerima sedekahnya. Tapi Rasulullah tidak memastikan kapan terjadi, zamannya siapa itu terjadi. Maka kata para ulama, kemungkinan semuanya itu masuk dalam hadis. Tetapi apa? Tetapi itu semakin hari semakin dahsyat. Jika seandainya sudah terjadi zaman Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, maka mungkin juga nanti akan terjadi lagi zamannya Imam Mahdi. Demikian juga di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Yang pertama, kemungkinan yang pertama itu terjadi zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana dalam sejarah itu Umar bin Khattab itu bisa menaklukkan 2 negara didaya. Walaupun 1 negara didaya sampai menaklukkan totalitas, sedangkan negara didaya yang kedua tidak sampai totalitas. Yaitu Umar bin Khattab itu dalam waktu yang sangat cepat, beliau cuma 10 tahun menjadi khalifah, 10 tahun lebih sedikit menjadi khalifah. Tapi dalam kurun waktu yang sangat singkat beliau bisa menghancurkan Persia totalitas, kalau Persia itu. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan, jika seandainya Persia sudah dihancurkan, fala farisalahu ba'dahu, fala farisa ba'dahu, maka tidak mungkin ada Persia berikutnya. Yaitu apa? Hatta orang Syiah Rafidhah sekarang, Ithna Asyariyah di Iran itu, mereka berjuang untuk mengembalikan kejayaan Persia, tidak akan bisa. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, jika Persia sudah hancur, maka tidak bisa dikembalikan lagi kerajaannya itu. Dan sebabnya kenapa Rasul itu mengatakan seperti itu? Disebabkan karena Rasul itu ngirim surat ke Persia, suratnya Rasul itu disobek sama raja Persia. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma mazzik mulkahum, Tuhanku hancurkan negara mereka. Zaman Rasulullah itu belum total dihancurkan, belum bisa. Tetapi apa? Tetapi dalam intern kerajaan Persia itu sudah mulai terjadi perebutan kekuasaan, sehingga bapaknya dibunuh sama anaknya. Akhirnya apa? Persia sudah mulai lemah. Totalitas zamannya Umar bin Khattab. Kenapa? Kalau zamannya Abu Bakar fokusnya untuk intern. Kenapa? Karena banyak orang yang murtad dari agama, munculnya nabi-nabi palsu, sehingga zaman Abu Bakar yang ringkas cuma 2 tahun lebih sedikit. Abu Bakar itu hanya menyelesaikan urusan intern setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika intern sudah selesai, urusan kaum muslimin itu selesai, akhirnya zamannya Umar bin Khattab baru peluasan yang luar biasa. Maka ketika zaman Umar bin Khattab, Persia pun hancur dan tidak tersisa sama sekali. Setelah itu apa? Dari Persia ini kemudian kembang lagi, berjalan lagi sampai akhirnya memukul mundur Romawi, walaupun tidak total. Kenapa? Karena Romawi itu sampai sekarang masih ada. Dan nanti akan dibuka sama Imam Mahdi. Dan kenapa disebutkan oleh Syekhul Islam? Kenapa kerajaan Romawi itu sampai sekarang masih ada? Kata para ulama mengatakan karena mereka menghormati suratnya Rasulullah SAW. Rasul itu kirim surat ke kerajaan-kerajaan yang ada, Romawi, Persia, Mesir dan yang lainnya. Tapi ketika dikirim kepada Romawi itu, Raja Romawi itu sangat menghormati. Sampai sebagian ulama mengatakan sampai suratnya Rasul itu sampai sekarang masih ada di Vatikan, di bawah perpustakaan mereka. Dan disebutkan sama para ulama itu sampai suratnya Rasulullah itu ditaruh dalam lempengan emas. Kenapa? Karena mereka sangat menghormati suratnya Rasulullah SAW. Akhirnya kerajaan mereka itu dikekalkan sama Allah Ta'ala, dan nanti yang bisa membukanya hanya Imam Mahdi. Disebutkan dalam sejarah itu berapa harta yang dibawa ke negeri Islam waktu itu. Disebutkan dalam sejarah ketika kaum muslimin itu membuka Romawi dan Persia itu, saya bacakan, wahina ma futihatil madain, ketika Madain, sebuah kota terkenal di Persia terbuka, wajadu fi khazanati Kisra,
Ibu kota Persia itu ketika sudah ditaklukkan, mereka kaum muslimin itu mendapatkan harta simpanan Persia. Raja Persia itu jumlahnya, coba perhatikan jumlahnya itu, salah satu alfi dinar. Jumlahnya itu dihitung-hitung sampai para sahabat itu sampai geleng-geleng. Kenapa? Karena mendapatkan harta yang dia itu nggak tahu ini harta apa itu. Emas, permata, perak, sampai dia itu ini harta apa namanya itu, saking luar biasanya itu banyaknya hartanya Persia itu, dan itu dibawa ke negeri Islam, sampai bawanya itu dengan onta-onta yang banyak sekali. Ceritanya itu ketika sudah selesai peperangan, hancur Persia itu, hartanya dibawa ke negeri Islam. Sama Umar itu hartanya ditumpuk di sebelah masjid, ditumpuk di sebelah masjid, kemudian tutup dengan kain. Umar bin Khattab biasa, maksudnya itu bukan sesuatu yang wah, biasa. Sampai sholat subuh. Ketika sholat subuh, Umar bin Khattab itu melihat masjid itu penuh dengan manusia. Akhirnya Umar itu kayak merasa nggak tahu apa-apa itu. Maka beliau selesai sholat, zikir sebentar, setelah itu berdiri mau pulang ke rumah. Dicegat sama manusia. Hai Umar, kenapa kamu mau pulang itu? Itu harta yang banyak, ayo kita dibagi sekarang itu. Maka Umar bin Khattab itu tanya, kalian mendengar kabar ya kalau Islam itu sudah menang? Iya, maka kita datang ke sini mau melihat. Akhirnya ketika itu Umar berjalan membuka, di terpalnya itu dibuka. Ketika dibuka, harta yang belum pernah dilihat oleh mata-mata mereka itu, luar biasa indahnya dan banyaknya harta itu. Ketika seperti ini kaum muslimin bahagia, tapi Umar bin Khattab malah menangis. Ketika melihat seperti itu, Umar bin Khattab menangis. Yang lain pada bergembira, Umarnya malah menangis. Maka Umar ditanya, Umar, kenapa kok anda sekarang menangis? Ini hari di mana Allah menjayakan kita harus bahagia. Maka Umar bin Khattab mengatakan, dulu Persia negara yang kuat dan adidaya, disebabkan karena harta ini masuk ke negara mereka dan dicintai sama hati mereka, maka mereka pun hina seperti yang kita lihat sekarang. Bisa kita hancurkan. Saya takut kalau seandainya harta ini masuk ke kita, kemudian banyak kaum muslimin yang mencintai harta lebih dari akhiratnya, kita pun nanti akan hina seperti Persia sekarang ini. Akhirnya apa? Dihitung-hitung itu hartanya itu, ditimbang-timbang sama kaum muslimin itu, jumlahnya berapa? Salah satu alfi dinar. Jumlahnya ini jadi nolnya itu ada 1, 2, 3, 4 kali 3, 12 nolnya itu. Berarti apa itu? Triliun itu nolnya berapa itu? Triliun. Ini 12. Berarti apa yang namanya itu? 3.000 ribu. Nah itu 3.000 ribu dinar emas. Nggak tahu kalkulatornya kayak apa itu. 1 dinar 4,5 gram emas. 1 dinar 4,5 gram emas. Ini berapa dinar jumlahnya kalau dihitung semuanya itu ditimbang itu? Sekitar 3.000 ribu. Jadi nolnya itu ada 12 nolnya itu. Ribu kan 1.000 kan 3. Ribu. Yaitu sampai nolnya itu 12. Nggak tahu berapa itu. Uangnya berapa itu? Ini emas lagi, bukan uang rupiah, emas. 1 dinarnya saja 4,5 gram. Dikali dengan jumlah itu, berapa hartanya? Harta yang luar biasa. Harta yang luar biasa sama dibagi-bagi sama Umar bin Khattab. Dan ada sebuah sejarah saya pengen sebutkan di sini. Ketika negara Persia itu dihancurkan sama kaum muslimin, otomatis wanita, anak kecil, orang tua, ini dalam undang-undang peradilan, undang-undang peperangan zaman dulu itu, kalau tertangkap otomatis menjadi budak. Budak dari Persia itu banyak sekali. Termasuk nanti ada budak Persia yang membunuh Umar sendiri. Itu kan dari Persia itu, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Itu kan seorang budak yang ditawan, bawa ke negeri Islam. Setelah itu karena kerjanya bagus, akhirnya sama Umar dikasih job. Tapi malah dia itu membunuh Umar sendiri itu. Di antara yang ditawan itu, di antara yang ditawan dari Persia itu adalah putri raja. Putri raja Persia. Kalau raja Persia zamannya Umar bin Khattab itu namanya Yazdajir. Rajanya itu namanya. Kalau zamannya Rasulullah namanya Hurmuz. Namanya Hurmuz. Jadi itu namanya rajanya itu. Nah, ketika zaman Umar itu putri raja ketangkep.
Undang-undang negara zaman itu, putri raja itu kalau ketangkep maka yang memiliki harus raja yang menaklukkan. Yang menaklukkan itu Umar bin Khattab waktu itu, karena raja kaum muslimin Umar bin Khattab. Maka berarti putri rajanya itu milik Umar. Tapi ketika dibawa ke negeri Islam, Umar mengatakan saya sekarang nggak butuh perempuan. Biarkan nanti putri raja Persia ini saya berikan kepada orang yang layak. Akhirnya diberikan sama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Putri raja Persia itu namanya Syahrubanu. Namanya Syahrubanu. Maka banyak orang Syiah namanya itu juga. Namanya putri raja Persia ini. Kemudian dari hubungan antara Husain dan putri raja Persia itu nanti punya anak laki-laki, dinamakan dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, itu namanya itu. Dan itu yang tersisa satu-satunya dari anaknya Husain dalam kasus Karbala. Ketika dalam perang Karbala, semua keluarganya Husain semuanya meninggal, hatta Husainnya, kecuali satu. Ini namanya ini Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, karena waktu itu dia sakit. Dia cuma tiduran di kemah sehingga dia nggak ikut peperangan dalam perang Karbala itu. Nah, jadi itu. Oleh karena itu apa berarti? Berarti imam-imam yang dijadikan sebagai imam bagi orang Syiah, kan mereka punya 12 imam. Dan semuanya keturunannya Husain. Dari keturunan Ali bin Husain ini. Berarti apa? Berarti imam yang mereka agungkan itu karena jasanya Umar bin Khattab. Tapi anehnya itu, orang Syiah itu bencinya sama Umar luar biasa. Dan kenapa seperti itu? Karena Umar bin Khattab yang menghancurkan negara mereka. Bagaimanapun orang Syiah itu Persia. Sehingga ketika mereka itu, negara mereka yang dulu adidaya dihancurkan sama Umar, tetap mereka benci sama Umar luar biasa. Anehnya, yang membunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu dibikinkan kuburan di Iran sama orang Syiah, dijuluki namanya itu, digelari Baba Syujaiddin, pembunuhnya Umar itu. Namanya siapa? Bapaknya pahlawan agama. Kenapa? Karena dia bisa membunuh tauhid umat Islam, yaitu Umar bin Khattab, kata versinya orang Syiah. Oleh itu orang Syiah itu bencinya sama Umar luar biasa. Kenapa? Karena yang menghancurkan negara mereka. Sampai orang-orang Iran itu kalau meninggal itu, ada sebuah cerita itu, kalau meninggal itu kemudian dikuburkan, maka ketika dikuburkan itu tangannya diikat sama pecut cambuk. Jadi dia itu ketika dikuburkan itu tangannya itu disuruh megang pecut, kemudian dikuburkan. Supaya apa? Nanti kalau ketemu Umar bin Khattab di alam kubur, dipecut dengan cambuk itu. Itu. Kenapa? Saking bencinya sama orang Umar luar biasa mereka itu. Nah, jadi pertama, kemungkinan pertama hadis tadi, hadis Rasulullah SAW bahwasanya harta itu melimpah sampai meludak harta itu. Ini kemungkinan adalah zamannya Umar bin Khattab. Karena kejadian itu ketika negara-negara adidaya itu ditaklukkan dan harta bendanya dibawa ke negeri Islam. Artinya yang kedua, kemungkinan yang kedua itu ini terjadi zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Abdul Aziz terkenal sekali itu bagaimana keadilan beliau, sampai karena Umar bin Abdul Aziz itu raja yang adil, dengan keadilan beliau itu sampai antara kambing dan serigala itu bersahabat. Sehingga orang pengembala kambing itu nggak ada yang takut dengan pemangsa. Kenapa? Kambing sama serigala itu bersahabat. Disebutkan dalam sebagian ucapan ulama itu, saking makmurnya zaman Umar bin Abdul Aziz karena ketakwaan khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, sampai Allah itu mengeluarkan barokah dari bawah bumi, dari atas, dari mana-mana itu. Disebutkan itu sampai pur itu biji gandum, kayak kita beras lah. Sampai pur itu biji gandum itu besarnya seperti biji kurma. Sampai buah-buahan itu besar. Dan makmur sekali negerinya itu. Dan Umar bin Abdul Aziz pun walaupun negerinya makmur, keadilan yang luar biasa, tetapi beliau itu memilih untuk hidup sederhana. Sampai beliau itu kalau rapat sama Dewan Menteri, beliau itu kalau rapat itu bajunya itu sobek. Akhirnya pernah suatu ketika itu para menteri itu datang ke rumah istrinya, mengatakan, wahai istrinya Umar bin Abdul Aziz, kenapa kok anda itu nggak pernah memikirkan kondisi suami kamu? Kenapa nggak dipikirkan pakaiannya itu? Rapat sama para pegawai negara tapi pakainya seperti itu. Akhirnya istri itu cerita, Umar bin Abdul Aziz itu, dia itu punya dua baju. Bajunya itu cuma dua. Yang satu dipakai, yang satu dicuci, disimpan. Nanti kalau yang satu sudah kotor diganti, dicuci, yang satu dipakai. Sehingga bajunya itu cuma dua, dia nggak punya yang lain. Sampai waroknya beliau itu,
Kalau kita mau cerita tentang beliau, masya Allah luar biasa. Bagaimana dahsyatnya, walaupun terakhir beliau itu dituduh sama orang-orang yang benci sama beliau. Ada orang yang menuduh Umar bin Abdul Aziz, mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu sok-sokan, kalau di luar itu sok zuhud-zuhud, tetapi dia itu dalam rumahnya itu menyimpan satu peti emas. Akhirnya orang-orang itu protes ke istrinya, benar nggak Umar bin Abdul Aziz itu menyimpan satu peti emas di sebuah kamar yang tertutup? Maka istrinya cerita, memang Umar bin Abdul Aziz itu punya kamar khusus yang mana tidak ada seorang pun yang boleh masuk, hatta saya, sehingga saya pun nggak pernah tahu itu isi kamar itu apa gitu. Akhirnya apa? Minta sama istrinya untuk dibuka kamarnya itu setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya dibuka kamarnya itu. Ketika dibuka, rupanya di dalam kamarnya itu ada peti. Akhirnya semakin curiga lagi. Ini petinya, isi peti emas berarti ini. Tidak ada yang tahu, hatta keluarganya nggak tahu kalau Umar bin Abdul Aziz itu menyembunyikan peti emas. Akhirnya meminta kepada istrinya untuk dibuka peti itu. Akhirnya dibuka sama istrinya. Ketika dibuka, rupanya di dalamnya itu baju dari kain gani, kain goni, yaitu kain kasar yang tebal itu. Akhirnya ketika melihat seperti itu, semua orang menangis. Rupanya Umar bin Abdul Aziz itu zahirnya zuhud, apalagi batinnya. Rupanya apa? Pakaian itu dipakai kalau beliau itu sedang punya masalah urusan dunia. Jadi kalau dia itu sedang pening urusan dunia, dia masuk kamar pakai pakaian itu, kemudian ibadah dengan pakaian itu. Untuk apa? Untuk ingat kematian. Nanti kalau kamu mati, kamu nggak pakai apa-apa. Dan itu dipakai ketika sendirian. Akhirnya zamannya Umar, karena keadilan beliau itu, akhirnya negara itu makmur, sehingga tidak ada orang miskin zaman itu. Nah itu apa? Kemungkinan yang kedua ini, yaitu kemungkinan hadis itu yang kedua itu untuk zamannya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kata para ulama mengatakan kemungkinan yang ketiga itu untuk zamannya Imam Mahdi. Kenapa? Karena ada dalil yang jelas sekali penyebutan Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Zahabi dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi akhir ummatil Mahdi, akan keluar di akhir umatku Imam Mahdi. Yusqihillahul ghaitha, Allah akan memberikan air hujan kepada Imam Mahdi, air hujan yang melimpah. Wa takhrujul ardu nabatuha, dan dari air hujan itu bumi itu akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Wa yu'til mala sihahan, Allah akan memberikan kepada Imam Mahdi dan masyarakatnya harta yang melimpah. Sampai disebutkan dalam hadis yang lain, kalau hadis yang lain ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, inna fi ummatil Mahdi, di antara umatku itu nanti ada orang yang akan memimpin umatku, namanya Imam Mahdi. Yakhruju ya'ishu khamsan aw sab'an aw tis'an, di mana dia itu hidupnya nanti sekitar 5 tahun atau 7 tahun atau 9 tahun. Pendapat yang paling kuat itu sekitar 5 dan 7. Sebagian mengatakan 7 tahun menjadi khalifah. Maksudnya bukan umurnya 7 tahun, bukan, tapi ketika dia itu diangkat menjadi khalifah sebagai raja sampai belum meninggal dunia itu 7 tahun. Dalam kurun waktu 7 tahun itu dia bisa membawa kemakmuran. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fayaji'u ilaihi rajulun, maka ketika zamannya Imam Mahdi itu ada orang yang datang kepada Imam Mahdi. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, ya Mahdi, atini atini. Wahai Imam Mahdi, tolong berikan saya harta, berikan saya harta. Fayahfi lahu fi thawbihi mastata'am ayyahmilahu. Akhirnya Imam Mahdi itu mengeluarkan emas, dibawa dengan kainnya, dibawa pakai kandi, kemudian disuruh membawa semampunya, bawa semampu kamu itu. Akhirnya sampai dia itu mengangkat, sampai sudah nggak mampu lagi, nggak mampu dia itu mengangkatnya, akhirnya diambil sedikit saja. Kalau kita perhatikan hadis ini, berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa harta melimpah itu di zamannya Imam Mahdi. Ini kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat itu terjadi zamannya Nabi Isa alaihi salam. Terjadi zamannya Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi Isa lebih panjang umurnya daripada Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi 7 tahun. Kalau dalam riwayat tadi mengatakan sekitar 5, 7 atau 9. Tapi kalau Nabi Isa itu ada sebuah riwayat, Nabi Isa itu dari beliau turun sampai meninggal 40 tahun. Nabi Isa itu 40 tahun, dan nanti Nabi Isa itu meninggalnya di Madinah, disolatkan di Masjid Nabawi sama kaum muslimin. Dan ada sebuah riwayat, walaupun sebagian mengkritik riwayat ini, beliau itu nanti akan dikuburkan sebelahnya Nabi Muhammad. Nabi Isa itu nanti dikuburkan sebelahnya Nabi Muhammad.
Ada sebuah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yushikanna ayyangzila fikum ibnu Maryam, hampir-hampir Isa bin Maryam itu turun kepada kalian hakaman muqsiton, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hakim yang adil. Fayaksirus saliba, tugasnya dia apa? Yang pertama dia itu tugasnya menghancurkan salib. Wa yaqtulul khinzira, dan dia itu membunuh babi. Wa yadha'ul jizyata, dan menaruh jizyah. Jizyah itu kayak pajak, upeti yang dibebankan kepada orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam, patuh kepada negeri Islam, maka dia bayar jizyah. Itu nanti akan dihapus. Kenapa? Karena sudah nggak ada orang kafir lagi. Zamannya Nabi Isa itu orang-orang ahlul kitab semuanya beriman, orang-orang Kristen beriman semuanya kepada Allah Ta'ala, beriman, masuk Islam berbondong-bondong ketika Nabi Isa itu turunkan. Setelah itu Rasulullah mengatakan fayafidul mal hatta la yaqbalu ahadun, dan di zaman Nabi Isa itu harta itu melimpah sampai tidak ada seorang pun yang menerima sedekah. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini berarti apa? Berarti hadis yang disebutkan sama Rasulullah akan datang zaman di mana harta itu melimpah, itu bisa diterapkan untuk 4 kejadian ini. Zamannya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, zamannya Imam Mahdi, demikian juga zamannya Nabi Isa. Untuk memastikan mana yang tepat, maka ini termasuk perkara yang gaib. Ini termasuk perkara gaib yang mana kita tidak boleh ikut campur terlalu mendalam dalam masalah ini. Yang penting apa? Kita percaya hadis Rasulullah SAW akan harta itu akan melimpah. Setelah itu tinggal kita gabungkan banyak-banyak kejadian dan riwayat. Maka sebagian ulama mengatakan hadis itu bisa berlaku untuk 4 kejadian. Kenapa? Karena hadis itu kan tidak menetapkan untuk 1 kejadian saja. Yang penting akan datang zaman di mana harta itu melimpah. Zaman berikutnya, zaman setelah Rasulullah, itu terjadi zamannya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, zaman Imam Mahdi, demikian juga zamannya Nabi Isa alaihissalam. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang itu kalau ada kesempatan bersedekah, sedekah sebanyak-banyaknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berbicara masalah kebaikan itu, Rasulullah SAW mengatakan sabiqu bil khairat, bersegeralah kalian itu dalam mengamalkan kebaikan. Segera, secepat-cepatnya itu. Kenapa? Sebelum datang zaman di mana kita itu nggak punya kesempatan lagi. Akan datang kejadian-kejadian kita nggak tahu itu tahun depan kayak apa kondisinya, tahun depannya lagi kayak apa kondisinya, kita nggak pernah tahu. Selama kita sekarang masih ada kesempatan untuk beramal soleh, amal soleh sebanyak-banyaknya. Badiru bil amal, segeralah kalian beramal kebaikan. Termasuk apa? Menuntut ilmu. Sekarang alhamdulillah, saya sampaikan kepada antum semuanya, antum perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala, hari ini masih ada pengajian dibuka, sehingga orang menyampaikan hadis, mengajar tauhid, mengajar sunnah masih diizinkan. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita luar biasa. Tapi perlu diingat, kenikmatan ini belum tentu tahun depan ada. Perhatikan ini, kenikmatan ini belum tentu tahun depan ada. Belum tentu bulan depan, tahun depan, atau depannya lagi pengajian itu masih dibolehkan. Siapa yang bisa mengira-ngira tentang kondisi politik di negeri kita ini? Banyak negeri-negeri Timur Tengah yang dulunya aman, tentram, majelis ilmu banyak, ulama banyak, tapi banyak orang meremehkan. Ketika terjadi kerusakan negeri itu, peperangan, akhirnya orang baru menyesal, kenapa dulu saya nggak belajar. Banyak ulama sudah dibunuh, pengajian-pengajian untuk masjid-masjid sudah dibom, sudah nggak bisa apa lagi itu. Akhirnya apa? Mereka setelah itu menyesal, kenapa dulu kita nggak belajar. Zamannya Imam Ahmad saja, bayangan itu, zamannya Imam Ahmad itu, zaman dulu, zamannya Imam Ahmad ketika politik berubah setelah zamannya Harun ar-Rasyid. Jadi kejadian saya ceritakan sedikit. Harun ar-Rasyid itu ketika beliau menjadi raja itu, beliau sangat dekat sama ulama. Ulama diagungkan zamannya beliau itu. Ketika beliau meninggal dunia, diganti sama putranya, namanya Al-Imam. Al-Imam, dia nggak lama menjadi raja, cuma setahun. Dan dia sangat mengagungkan ulama, sehingga majelis ilmu itu diangkat, Imam Ahmad diagungkan. Tapi subhanallah, dia dibunuh sama adiknya sendiri. Dibunuh sama adiknya sendiri, namanya Al-Ma'mun. Zaman Al-Ma'mun, dia dekat sama Ahlul Bidah. Bahkan tangan kanan dia itu, pejabat negara tangan kanan dia itu Jahmiyah. Sampai akhirnya apa? Membikin sebuah undang-undang Al-Quran makhluk. Dan gak sampai di situ,
Dipaksakan masyarakat harus mengakui itu. Bahkan ulama-ulama dites satu persatu. Jadi apa? Raja itu ngirim utusan. Utusan yang dikirim itu bawa pedang. Datang ke masjid Jami, datang. Satu kota ini panggil semua ulamanya. Akhirnya apa? Semua ulama disuruh maju satu persatu. Depannya pedang. Ditanya, pendapat kamu Al-Quran makhluk atau bukan? Kalau dia mengatakan enggak, Al-Quran firman Allah bukan makhluk, langsung ditebas lehernya. Sampai akhirnya apa? Banyak ulama yang ketakutan. Termasuk ulama yang berani menghadapi pemimpin itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi resikonya apa? Resikonya Imam Ahmad dicambuk, Imam Ahmad dipenjara, dan Imam Ahmad tidak boleh menyampaikan ilmu. Coba bayangkan itu. Sholat di masjid saja dilarang Imam Ahmad. Apalagi menyampaikan ilmu, nggak boleh sama sekali zaman Imam Ahmad. Sampai ada sebuah cerita ini, ada orang datang dari Andalus, dari Spanyol, namanya Baqi bin Makhlad. Datang dari jauh pergi ke Irak, sampai di Irak pengen belajar sama Imam Ahmad. Rupanya ketika sampai di Irak, Imam Ahmad gak boleh menyampaikan ilmu. Akhirnya pingsan orang itu. Setelah itu ketika siuman disadarkan, kemudian ditanya, kenapa kamu datang ke sini? Saya pengen belajar. Tapi kenapa kamu datangnya zaman sekarang, kata Imam Ahmad itu? Tapi saya pengen belajar, saya datang dari jauh-jauh, saya pengen belajar hadis gitu. Akhirnya kata Imam Ahmad, sudah kalau kamu pengen niat tekad belajar, kamu datang jam 12 malam. Kamu datang kayak pengemis, teriak-teriak, ayo sodako, sodako, saya lapar. Setelah itu apa? Kamu lempar pintu rumah saya dengan kerikil. 3 kali lemparan, saya bukakan. Akhirnya apa benar? Setiap malam jam 12 malam lebih dia teriak-teriak di jalan, orang kira itu pengemis kan itu. Setelah itu melempar pintunya Imam Ahmad dengan kerikil, dibukakan. Jam 12 malam belajar sendirian. Imam Ahmad itu kalau ngajari dia itu bawa mangkok isinya air. Imam Ahmad menyampaikan satu hadis, tidur. Kenapa? Siangnya kerja orang itu. Jadi dia itu menyewakan punggungnya jadi kuli bangunan, kuli-kuli pengangkat barang gitulah. Malamnya belajar. Kalau belajar ngantuk tidur. Akhirnya Imam Ahmad ngambil air, percikan ke mukanya, bangun. Setiap hari 3 hadis. Terus sampai lama sekali itu. Sampai akhirnya datang khalifah yang ke berikutnya itu, diangkat itu fitnah itu. Imam Ahmad setelah itu diangkat lagi martabatnya. Setelah itu beliau ngisi masjid, di masjid lagi ngisi kajian. Ketika ngisi kajian yang datang banyak sekali. Setelah itu ketika beliau itu melihat muridnya tadi Baqi bin Makhlad dipanggil, sini kamu maju ke depan. Setelah itu Imam Ahmad mengatakan, kalau kalian ingin tahu penuntut ilmu yang sejati, ini penuntut ilmu yang sejati. Maksudnya apa? Zaman itu akan berubah. Kalau sekarang kita itu masih enak, antum mengamalkan sunnah, jenggotan masih boleh, antum masih boleh mengamalkan sunnah, ceramah masalah agama, menyampaikan tauhid, menyampaikan masih boleh. Siapa yang bisa menjamin tahun depan masih ada seperti itu? Oleh itu apa? Kesempatan masih ada sekarang, harus bersegera dalam kebaikan. Sodakoh, masih ada pintu untuk sodakoh. Siapa yang menjamin bahwasanya mungkin zaman harta melimpah itu mungkin tahun depan? Siapa yang tahu juga kan itu? Akhirnya bahwa kita pengen sodakoh, sudah nggak ada orang yang menerima sodakoh kita. Akhirnya apa? Yang ada cuma penyesalan. Maka itu mumpung ada kesempatan itu, sebanyak-banyaknya kita itu dalam berbuat kebaikan secepatnya. Ini sudah akan. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk di tanda kiamat yang berikutnya. Ya, sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.